Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur menyambut pagi ini. Kita percaya bahwa kasih, karunia, berkat, dan damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kehidupan kita. Mengawali kehidupan ini ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan. Sebelum itu mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan untuk anugerah kehidupan yang kami nikmati. Kami bangun dengan tubuh yang kuat dan semangat yang baru, semua karena perkenaan Tuhan sendiri. Dan biarlah sepanjang hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menjadi Allah yang menyertai kami dan menyatakan jaminan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau melangkah bersama-Mu Tuhan, dan kami tidak ragu untuk terus melibatkan Engkau berperkara di dalam kehidupan ini. Ada kebenaran firman-Mu yang akan menopang kami, menuntun kami hari ini. Tuhan berkati, mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan berkomitmen untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan hari ini dari Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Firman Tuhan mengatakan, "Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung." Amin. Tema perenungan firman Tuhan hari ini yakni menjalani kehidupan dengan sukses dan berhasil. Tentu kebahagiaan tersendiri bagi kita ketika keberhasilan dan kesuksesan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah ukuran keberhasilan dan kesuksesan itu bagi kita? Ada banyak yang mengukur keberhasilan dan kesuksesan di dalam hidupnya dengan keberhasilan pekerjaan, dengan keberhasilan usaha, dan sebagainya. Dan harapan itu ada hari ini. Ada perencanaan yang sudah matang. Ada banyak hal yang akan kita lakukan dan kerjakan. Harapan kita semua berjalan dengan baik dan semua menuai keberhasilan dan kesuksesan. Sekalipun kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa untuk menuai keberhasilan dan kesuksesan itu ada proses yang mungkin saja tidak mudah kita hadapi dan harus kita lalui. Namun, mari melihat makna lain dari keberhasilan dan kesuksesan itu di dalam kehidupan kita. Sebab keberhasilan dan kesuksesan sesungguhnya sangat tergantung dari bagaimana kita memaknai dan juga mengelola kehidupan ini. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-5 dan ke-6 setidaknya menekankan 3 hal kunci keberhasilan dan kesuksesan bagi anak-anak Allah. Yang pertama, percayakan hidup pada Tuhan. Percaya berarti tidak ragu. Apapun bentuk perjuangan kita, kerja dan karya kita, apapun hasil yang akan kita terima hari ini, diyakini semua sudah dalam jaminan Tuhan. Tuhan tahu apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara butuhkan dan perlukan, apa yang menjadi harapan dan impian terbesar kita. Dan apapun yang Tuhan rancangkan tentu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita berusaha dan terus berdoa sambil melibatkan Tuhan berproses di dalam proses kehidupan kita. Firman Tuhan pengakuan pemazmur dalam ayat yang ke-6 mengatakan, "Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau." Artinya untuk segala sesuatu yang terbaik, dari segala yang terbaik di dunia ini, semua berasal dari Tuhan. Karena itu memang patut ketika sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Tuhan, kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Mungkin saja kita menemui kegagalan dalam pandangan manusia,
tetapi sesungguhnya kita sedang dituntun, diarahkan oleh Tuhan menuju keberhasilan dalam rancangan terbaiknya. Yang kedua, hidup di dalam kebenaran. Banyak orang yang tidak lagi hidup di dalam kebenaran sebab membandingkan hidupnya dengan orang lain. Sehingga ada yang mengatakan, kenapa ya hidup saya begini-begini saja? Bahkan cenderung hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam kegagalan. Sementara saya sudah berbuat yang terbaik dan berusaha dengan benar. Sementara orang-orang yang hidupnya sudah jelas-jelas tidak di dalam kebenaran banyak melakukan penyimpangan, seakan lebih berhasil dan sukses. Sehingga tidak jarang Bapak Ibu Saudara, prinsip kebenaran di dalam diri seseorang kemudian berbelok arah, meninggalkan kebenaran itu demi meraih keberhasilan dan kesuksesan menurut ukuran dan cara berpikirnya atau pandangannya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hidup memang tidak mudah. Hidup penuh dengan tantangan, ujian, dan godaan. Tetapi disinilah komitmen iman kita diuji. Kita terus diuji sejauh mana kita mau berkomitmen di atas kebenaran sebagai mandataris Allah di tengah-tengah dunia ini. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya Bapak Ibu jangan ragu untuk hidup di dalam kebenaran, mendahulukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab tentulah orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan, berkatnya berasal dari Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, hidup berlimpah dengan syukur. Bersyukur memampukan kita melihat banyak kebaikan yang Tuhan lakukan, buat dan kerjakan di dalam kehidupan ini. Ketika kehidupan kita selalu mengeluh, selalu fokus pada kesusahan hidup, selalu fokus pada tantangan dan kesulitan yang tidak mudah, kebaikan apapun tidak akan nampak. Tetapi sebaliknya, ketika kita bersyukur untuk hidup anugerah Tuhan, mensyukuri apa yang kita terima, apa yang mampu kita kerjakan di dalam kehidupan ini, di dalam kesulitan sekalipun, kita mampu melihat betapa banyaknya berkat-berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang dilimpahkannya di dalam kehidupan ini. Karena itu, hiduplah berlimpah dengan syukur, nikmati proses yang Tuhan berikan, dan kiranya melalui rasa syukur kita dapat melihat pekerjaan-pekerjaan luar biasa Tuhan yang dilimpahkannya di dalam kehidupan kita. Inilah 3 pesan firman Tuhan yang menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan bagi kita sebagai orang percaya. Dan sungguh tidak ada yang lebih indah ketika kita menjalani kehidupan ini dalam pekerjaan dan rancangan-rancangan Tuhan. Selamat menikmati dan melanjutkan kehidupan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami mau mempercayakan seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini kepadamu. Kami siap untuk diarahkan dan menerima ketetapan-Mu di dalam kehidupan ini. Kami siap untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Dan kiranya melalui rasa syukur ini, kami semakin melihat betapa banyak berkat-berkat Tuhan yang menjamin dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus, membawa hidup kami saat ini sepanjang hari ini. Amin.